Alhamdulillah ada dari hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita bertemu di hari ini di Selasa siang dalam majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa permudah urusan kita dan pula lapangkan setiap keinginan kita. Allah mudahkan, serta yang sedang sakit masuk doakan juga. Saya sedang flu sebenarnya tadi ya. Kita doakan yang sakit semoga Allah segera berikan kesehatan ya. Kita akan melanjutkan pelajaran hadis mengenai Kitab Al-Jami. Dalam Bulughul Maram di awal Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, bab ancaman dan peringatan dari akhlak-akhlak tercela. Karena itu ini bab yang menjelaskan adanya bahaya dan pula bagaimana dampak dari akhlak tercela. Karena itu tiap kebaikan lengkap dengan dua hal, yaitu memiliki dan membuang ya. Dalam bab akhlak, memiliki akhlak yang baik dan membuang akhlak yang buruk. Ini dalam tafsirnya atau penjelasannya. Artinya setiap orang itu ya ada dua potensi ya. Ada karakter yang baik, ada karakter yang buruk ya. Dan setiap orang itu ada kebaikan, ada keburukannya, pola ada kelebihan, ada kekurangannya. Maka tentunya yang harus terus dimiliki adalah akhlak yang mulia, dan harus dibuang adalah akhlak yang buruk. Dan di masa ini akhlak yang mulia itu adalah sangat langka ya. Kalau kita lihat di masa-masa sekarang ini, bahkan untuk mencari sosok teladan ya, agak sulit juga ya. Karena ya, yang dikatakan katanya orang yang alim, orang yang pandai beragama, Anda orang yang tahu agama gitu ya misalnya.
punya akhlak yang ya jauh dari ekspektasi, malah jauh dari yang namanya akhlak baik lah. Padahal dia orang yang lebih tahu. Maka di masa ini juga seharusnya kita tanamkan pula, ya. Tidak pernah kita berhenti terus menanamkan akhlak mulia. Walaupun tentunya hal ini adalah yang biasa, ya. Laikan lah fokus ya kerja ya. Saya duit tapi itu bener maka kumaha Pak. Saya pernah itu kan diwancing oleh OB ya. So, OB itu pernah ngobrol ya. Ya. Lebih baik orang yang suka apa itu teh? Kalah Pak. Jadi fokus Pak. Kalah. Itu daripada kiri. Iya. Belum 1000 cicing. Udah diberi 1000 main. Insyaallah. Ya. Jadi cuma diskusi saya ya waktu dengan seorang OB itu ya. Lebih baik mencari yang halal daripada ngamen gitu. Nah, sebenarnya karena jauh mengamen gitu. Ya. Menurunkan harga diri gitu deh. Betul lah gitu. Halal dah aman itu. Nah, itu. Itu yang kepaksa kan beri. Gandeng sok beri lah. Jadi orang itu harus punya upaya dulu, harus punya usaha dulu. Karena dalam Islam itu ya orang itu punya kualitas yang terbaik di sisi Allah. Ya. Nabi Daud, terus Nabi Musa ya, itu usaha dengan tangannya sendiri. Ya. Dan itu lebih baik daripada meminta, ya, meminta-minta. Ya. Makanya punten ya. Mau meminta maupun berhutang ya gitu. Ya. Dan jadi saya sini nih ya karena ingin menyinggung sini ya. Mau minta maupun mau utang bukan cara yang bagus, bukan cara yang baik. Sok kira. Ai nu ngamen, nu minta-minta di depan orang itu dia orang yang baik atau enggak profesinya? Enggak kan? Nah, itu gitu. Saya mah enggak bicara halal haram enggak. Kayak bahwa sang lebih ilmunya lebih tahu lah gitu. Dan saya ini bahwa dalam Islam itu meminta-minta gitu ya,
itu hina gitu ya, hina minta-minta itu dalam Islam itu ya. Lebih baik walaupun kecil-kecilan ya, ya dapatnya berapa gitu ya, walaupun Gojek, Grab atau Hyundai sekarang, walaupun kecil tuh ya, itu lebih baik daripada yang demikian meminta-minta ya. Karena Allah itu tidak melihat pada 3 orang, di antaranya siapa? Peminta-minta. Nah, kalau di akhirat nanti tidak akan dilihat ya, orang yang meminta-minta. Nah, itu bahayanya orang yang minta-minta. Dicuekin gitunya. Iya, dicuekin. Gitu. Kalaupun misalnya ya pakai cara lain ya, nah, menjual itu lebih bagus gitu ya, gitu menjual. Tapi jangan paksa juga orang tertentu untuk beli ke kita gitu. Sama ya, kalau si dia tidak mau atau dia tidak tertarik barang kita, ya udah nggak apa-apa gitu, kan masalah gitu ya. Ini mah terus ya dipaksa-paksa juga, nah, itu kan sama juga dengan orang itu. Nah, itu juga bukan cara yang baik. Nah, itu. Makanya orang yang suka masih minta-minta zaman sekarang, nah ini dengerin podcast saya gitu ya. Ya sih, guys ngamen keur meuli minuman. Nah, kan ngamen oge kan keluarga ge keur nu haram kan keur minuman, ke judi gitu. Aduh, insyaallah. Beli pel. Beli beas mah halus. Iya. Makanya ya buat apa profesi yang gituan gitu ya. Lebih baik ya walaupun menjual ya, jual beli sedikitnya kan itu barokah juga daripada minta-minta gitu. Nah, kembali lagi ke akhlak nih ya. Jadi apa yang akhlaknya? Oh ya, harus memiliki akhlak baik dan membuang akhlak buruk ya gitu. Ini harus kita tanam ya. Tuh. Walaupun sejatinya di masa sekarang ya susah tuh ya. Hanya saja tentu akhlak yang baik akan menjadi cerminan ya gitu. Ada kenal si Ustadz tuh ada kia goreng gini akhlak nahan gitu kan. Nah, jadi cerminan juga sebenarnya akhlak itu ya. Walaupun ya di masa sekarang ya paling ya cuma berapa persen lah yang bisa benar-benar itu bisa berakhlak mulia. Seperti tidak sadar, banyak orang yang memperlakukan akhlak seakan bukan ibadah ya. Jadi kadang kurang diperhatikan atau tidak diupayakan ya, layaknya suatu ibadah. Padahal akhlak mulia ya, itu ibadah juga ya. Berkata baik ya, pola seseorang menyingkirkan dari jalan kan itu berpahala. Kan berpahala berarti ibadah juga ya. Terus juga orang jujur berpahala juga kan, itu juga berarti ibadah. Nah itu. Dan pula akhlak lainnya kan berpahala, berarti ibadah juga. Jadi padahal akhlak mulia itu salah satu ibadah mulia yang terbesar. Tersenyum saja ya, kepada orang lain nilai sedekah.
padahal hanya bagian kecil dari akhlak mulia. Ini dalam syarahnya ya. Dan Imam Abdul Aziz bin Baz mengatakan penting sekali bagi penuntut ilmu agar berusaha lurus di atas akhlak mulia serta menjauh dari perilaku tercela agar ucapannya sesuai dengan amalannya dan amalannya sesuai dengan ucapannya ya. Jadi cuman tidak hanya dia bisa berkata ya gitu, berkata, berorasi, dia bisa berretorika ya. Tapi terkadang apa yang dia katakan tidak keluar dari perilakunya, justru berbeda dengan apa yang dikatakan ya. Perilaku beda dengan apa yang dikatakan ya. Tapi nasihatnya bisa aja gitu ya gitu, seolah di muka publik gitu ya, di publik bisa mengatakan demikian harus begini harus begitu ya. Wah, dia dengan perkataan-perkataan gitu ya, memasukkan perkataan, mengutip perkataan anu gitu ya. Tapi kalau bicara akhlak ya, akhlaknya sih jauh ya gitu ya. Pemuda zaman sekarang juga ngomongnya ceplos-ceplos gitu ya, kemana wae gitu ya. Perkataan kasar sulit ditahan gitu ya, gitu. Gibah juga kan sehari ya, contohlah hampir ada sekelompok orang itu sehari itu kayak nggak enak kalau nggak gibah nah, itu. Iya. Iya, gibah, namimah itu ya. Nah itu ada gosip baru itu ya, apa yang tersebar hari ini pastilah gitu. Apalagi ya dengan media ya, sekarang ditambah media, wah gosip naon tuh ya, asupkeun ke grup WA gitu ya, teuing hoax ting henteu nama gitu, nu penting tos nyebarkeun di WA tah eta gitu kan. Teknologi itu zaman sekarang tuh ya gitu. Jadi sesuatu yang viral langsung sebar gitu, tidak menyaring apa yang info di situ ya, apakah sudah benar atau tidaknya gitu ya. Terus juga manfaatnya apa kalau disebar juga gitu. Nah itu hanya orang tertentu nanti wah berdebat berselisih di grup WA sampai nge-kick gitu ya, ditendang dari grup ya, wah nggak ada manfaatnya gitu ya. Iya, nambah dosa gitu. Nah itu maka ini harus segera kita minimalisir ya, terus kita arahkan akhlak yang mulia itu ya, bersihkan dari akhlak tercela ya. Dengan upaya menerapkan akhlak yang baik, niscaya hamba tergolong sebagai orang yang menerapkan ilmu. Juga lebih dekat pada kebahagiaan dan keberuntungan. Ini juga dalam syarahnya. Karena itulah akhlak bisa mendekatkan seseorang pada keberuntungan, pada kebahagiaan ya gitu. Ketika kita melontarkan sesuatu ya pada seseorang dan itu adalah kebaikan, hal yang benar-benar menenangkan, itu bahagia gitu ya. Dan pastinya bersyukur pada hal-hal yang kecil seperti demikian. Hal-hal yang kecil disyukuri gitu ya. Bahwa dia perkataannya
sekalipun ya dia diam ya, tapi ketika melontarkan perkataannya adalah perkataan yang baik, perkataan yang tenang, itu luar biasa membahagiakan gitu. Karena itu al-mu'minu ya, orang yang beriman itu ya sebagai mir'ah ya, sebagai cerminan ya. Mir'atul mu'min ya, terhadap mukmin yang lain ya. Dan nanti juga akan terlihat bagaimana efeknya pada kehidupan kita ya. Kalau orang di bagaimana hargai ya kebaikan itu, menenangkan, membahagiakan ya. Gitu. Maka itulah yang akan benar-benar menjadi sudut pandang kita. Jangan karena apa ada gimana enak kumaha atunya melarian nu dicontohin teh gitu ya, hese kan gitu kan. Nah ini anggapan yang keliru ya, justru ada contoh ya, walaupun tentunya kita jangan jauh-jauh lihat dari medsos, dari diri kita aja, dari kita aja. Apakah kita sudah menjadi orang yang senantiasa memberikan manfaat belum dengan akhlak kita? Itu. Karenanya kalau akhlak kita baik, ya, orang itu jadi kayak betah gitu lah gitu. Betah gitu ya. Padahal ya apa yang diharapkan ya? Yang diharapkan harta nggak ada ya. Kedudukan nggak ada. Tapi dengan akhlak yang baik ya jadi betah aja gitu. Betah dengan seorang. Nah, ini kan PR buat kita ya. Nah, ya metode yang berhasil itu bukan metode yang dia punya ini, punya 1000 strategi lah gitu ya, bukan. Tapi metode yang berhasil itu adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Coba kita lihat bagaimana ketika akhlak itu benar-benar diterapkan ya, orang itu ya jadi nggak mau lah misah gitu lah, nggak mau ya, bahkan rindu kalau tidak berjumpa ya, rindu ya. Karena apa? Karena akhlaknya gitu ya, gitu. Karena itu akhlak bisa menciptakan suasana yang benar-benar hangat ya. Maka disitulah kunci keberkahan hidup kita ya. Demikian pula nantinya akan terbawa jariahnya hingga di akhirat nanti ya. Oke, besok kita lanjutkan lagi pelajarannya. Doakan saja ya, semoga Allah memberikan kelancaran pada urusan kita. Apa yang kita harapkan tentunya semoga Allah juga senantiasa mengijabah dari kebaikannya, tentu mengijabah apa yang kita butuhkan serta melapangkan apa yang tentunya jadi tanggung jawab kita hingga urusan kita benar-benar Allah lapangkan pada kebaikan-kebaikan yang Allah tentu ridhoi, masuk juga majelis ilmu juga. Allah lapangkan kita terus di majelis ilmu. Walafu minkum, walafu fikum. Insyaallah kita lanjutkan besok ya.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.